Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 ya, itu dulu. Nanti kita akan teruskan lagi yang lain. Demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Puji Tuhan. Jadi ketika Tuhan meninggalkan kita, Dia pergi ke surga, naik ke surga, Dia melakukan dua hal. Yang pertama, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Dan yang kedua, Dia memberikan kepada kita seorang penolong ya, penghibur yang namanya Roh Kudus ya. Kalau Tuhan tidak pergi ke surga, kalau Tuhan tidak naik ke surga, maka kita tidak akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tidak akan. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga, Tuhan bilang kalau Dia sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Kapan Dia datang kembali? Itu tergantung saudara dan saya. Tergantung apa? Tergantung bagaimana kita hidup di muka bumi ini selama ini. Apakah kita ada iman, ada kasih, dan ada pengharapan? Ini ketiga-tiganya harus kita miliki terus dalam hidup kita. Dikatakan di situ, coba kita lihat ya. Ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, nah, perhatikan itu. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, setelah Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga, Dia akan datang kembali. Jadi, waktu Dia menyediakan tempat di surga itu, Dia menunggu kita. Bagaimanakah tempat itu kita bangun? Perhatikan ini. Tempat kita di surga itu sebagaimana kita membangunnya. Kita membangun tempat kita di surga itu sesuai dengan kehidupan kita di muka bumi. Kalau kita sudah selesai, maka Dia akan datang kembali. Artinya, apakah tempat itu, rumah itu yang Tuhan sediakan bagi kita, telah kita bangun sesuai dengan iman kita? Jadi perhatikan bagaimana caranya kita membangun itu. Perhatikan bagaimana kamu hidup, bagaimana saudara hidup, bagaimana kita semua dengan iman yang ada sekarang mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, supaya rumah kita tersedia. Jadi perhatikan baik-baik. Ada banyak orang, saya juga suka berpikir kenapa banyak orang umurnya panjang ya, kalau di dalam Tuhan umurnya panjang. Kemungkinan besar kalau dia hidup dengan iman yang teguh dan luar biasa, saya yakin rumahnya luar biasa di surga. Itu orang yang umurnya panjang. Jadi Tuhan berkenan kepada dia untuk terus membangun tempat dia di surga. Lalu kalau sudah tersedia, baru Dia akan datang kembali. Dan ini persoalan memang. Kita tidak tahu, ini rahasia Allah. Bagaimana dan kapan Dia akan datang, kita nggak pernah tahu. Makanya Tuhan sekarang mendorong kita bagaimana kita
Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Ini berkaitan dengan iman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan katakan, Aku, ayat 16, akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan itu. Kata selama-lamanya, penolong itu akan beserta kita. Itu artinya seorang teman. Bahasa Yunaninya penolong itu parakletos, ya parakletos itu penghibur. Itu seorang teman yang selalu beriringan bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Dia memberikan opini, pendapat, nasihat kepada kita. Dan selalu pendapatnya, nasihatnya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Yohanes 14 ini adalah perkataan Yesus sendiri. Perkataan Yesus sendiri. Dia menyediakan tempat bagi kita, dia pergi ke surga, dan dia memberikan seorang penolong. Kalau penolong itu bisa menolong kita apa saja. Tidak ada batasan, karena Roh Kudus itu berkuasa. Apa saja yang bisa dia tolong? Nih, perhatikan baik-baik. Dia memberikan kita sebuah kuasa antikodrati. Itu pertolongan yang luar biasa. Itu sebabnya di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu bilang apa? Apabila dia turun, dia akan memberikan kamu kuasa. Itu penolong yang pertama, pertolongan yang pertama, yang paling hebat, yang paling luar biasa. Kenapa? Karena itu bertujuan untuk kita memberitakan Injil. Kalau saudara dan saya bersaksi memberitakan Injil tanpa kuasa, kemungkinan besar orang percaya, orang untuk bertobat itu kecil. Tanpa kuasa. Ya, mengerti katakan amin. Itu sebabnya kenapa ada banyak kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil, di dalam kesaksian orang-orang percaya. Itu supaya orang-orang itu percaya. Supaya orang-orang itu bertobat. Karena di dalam hakikat manusia, setiap orang selalu ingin mengenal Allah. Begitu dia melihat suatu peristiwa adikodrati, suatu peristiwa supranatural, suatu peristiwa mukjizat, suatu peristiwa ajaib, itu dia celik, mata rohaninya terbuka, dan dia mengerti Allah memang ada. Amin. Allah memang ada. Itu yang paling dahsyat. Mari kita lihat ayatnya. Jadi kalau yang namanya penolong itu, dia bisa mengerjakan apa saja. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Ya. Kisah 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini penting. Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap rendah dirimu, dan jangan menganggap rendah Roh Kudus. Banyak kita tidak percaya bahwa kita memiliki kuasa. Itu sebabnya kita selalu berusaha mendowngrade, menurunkan kehebatan, keluar biasa Allah pada saat kita bersaksi atau pada saat kita ingin menginjil. Banyak nggak di antara kita yang begini? Nanti dia nggak percaya. Nanti kalau saya beritakan Injil dia nggak percaya. Kalau saya bersaksi dia nggak percaya. Seringkali kita tuh dibombardir dengan pikiran-pikiran yang lemah, sehingga tidak ada iman. Nanti dia nggak percaya. Saya takut kalau saya beritakan Injil, nanti dia marah. Nanti dia marah. Itu orangnya galak. Saudara,
Saudara bukan saja tidak percaya, tapi saudara sedang menghina Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Betul tidak? Ketika engkau sama sekali tidak punya keyakinan bahwa kuasa itu bekerja di dalam perkataanmu, di dalam kesaksianmu, engkau sedang menghina Roh Kudus. Sebab yang membuat kuasa itu bekerja bukan mulutmu, bukan pikiranmu, bukan kuasamu, tetapi roh Allah. Makanya saya tuh suka, mohon maaf ya, saya kalau melihat orang tuh nggak ada iman, saya males. Ayo beritakan Injil, ayo bersaksi. Nah, nanti dia marah. Kita belum ngomong aja, dia udah nyerang balik. Saudara, ini yang saya mau katakan bahwa kelemahan kita adalah kita sudah mendowngrade kuasa Allah. Atau bisa juga saudara tidak mendowngrade kuasa Allah, tetapi memang saudara tidak percaya kepada Roh Kudus. Tidak percaya kepada Roh Kudus bahwa saudara itu hebat. Bahwa Roh Kudus tinggal di dalam saudara, saudara tidak percaya. Bahwa saudara mempunyai kemampuan untuk melakukan peristiwa-peristiwa adikodrati, saudara tidak percaya. Itu sudah membuktikan bahwa kita tidak punya iman. Pak, bukankah sebaiknya seperti itu, Pak Pendeta, Pak Gembala, bahwa kita rendah hati? No, rendah hati sama orang tidak punya iman beda. Orang punya iman, dia sedang mendemonstrasikan kuasa Allah, bukan kuasa dia. Orang rendah hati itu adalah sebuah kamuflase daripada tiada iman. Sesungguhnya dia penakut, sesungguhnya dia pengecut, sesungguhnya dia tidak punya iman. Itu orang yang seorang rendah hati. Maka dia tidak mau bersaksi dan dia tidak mau menginjil. Saya sudah buktikan berkali-kali. Ya, dulu waktu saya masih pakai taksi, kemana-mana naik taksi, ke gereja naik taksi, ke kantor naik taksi, pulang kantor naik taksi. Selalu ada ketakutan di dalam diri saya untuk memberitakan Injil. Tetapi saya didorong oleh Roh Kudus untuk berkata-kata. Maka saya sampaikan kata-kata itu kepada supir taksi. Saya sampaikan. Karena saya percaya. Yang bukan berkata-kata itu saya. Yang berkata itu adalah Roh. Dia dorong saya. Dan terbukti. Mereka tidak marah. Mereka tidak menolak. Mereka mendengarkan. Dan Roh Kudus itu yang namanya penolong, dia memberikan kita hikmat. Hikmatnya bagaimana? Sebelum kita sampai kepada pemberitaan Injil dan kesaksian, kita tanya dulu dong, kehidupannya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, pendapatannya bagaimana, sudah lama berapa lama bekerja. Itu hikmat. Mari kita lihat hikmat Roh Kudus. Coba kita buka. Ini penolong, ya. Jadi jangan sampai kita nih babak belur, nggak tahu Roh Kudus itu bekerjanya apa sih? Efesus ya, kita buka Efesus ya. Efesus 1, ini harusnya jadi bahan doa kita. Ya, kita lihat Efesus 1 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu, perhatikan itu, roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi kita diberikan hikmat. Itu penolong. Kalau kita kekurangan hikmat, kita nggak mendapatkan pewahyuan atau revelation, minta sama Roh Kudus. Makanya ya, kalau saya menyembah, tadi itu sebenarnya ada pewahyuan dari Tuhan kepada saya untuk berkata-kata. Tapi ya memang nggak nyambung. Mohon maaf ya. Harus memang yang chemistry-nya cocok. Kalau nyambung itu keren banget tuh dari penyembahannya. Ya tapi mau bilang apa? Dan itulah yang dikerjakan oleh penolong. Siapa? Roh Kudus. Ini. Makanya sebuah pekerjaan apapun dari Roh Kudus itu kita nggak bisa batasi. Dia akan memberikan kita hikmat. Dan itu hebatnya Roh Kudus. Itu penolong. Kalau Anda tidak punya ide,
Kalau Anda tidak punya kreativitas, saya bisa jamin, berarti Roh Kudus nggak ada dalam kamu dong. Sebab anak-anak Tuhan, kenapa anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, itu pintar-pintar? Karena ada dari siapa? Roh Allah. Jadi bohong kalau anak Tuhan itu nggak pintar-pintar. Bohong. Tapi ada syaratnya. Bagaimana dia bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, itu yang saudara harus pahami. Itu satu. Itu yang kedua. Jadi tadi penolong itu dia memberikan kita kuasa untuk memberitakan Injil. Kenapa? Itu yang paling penting. Loh iya, Tuhan paling berkomitmen orang bertobat lahir baru. Jadi tanpa keselamatan, orang nggak bisa kenal Yesus. Orang mengenal Yesus kalau dia terima Yesus. Amin. Dan itulah keselamatan. Dan itu penting untuk diperkenalkan dengan kuasa. Supaya orang telik dan mata rohaninya melihat bahwa betul ada Allah. Lalu dia mengenal Yesus. Ketika itulah yang disukai dan diingin-inginkan oleh surga. Yang pertama-tama adalah kuasa. Supaya orang bertobat. Yang kedua, dia memberikan kita hidup. Dan yang ketiga apa? Ini paling penting yang ketiga. Kita buka coba ya. Roma 8. Ayo coba. Perhatikan itu. Ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Guru besar, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi siapa yang mematikan kedagingan kita? Siapa mematikan kedagingan kita? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mematikan kedagingan kita. Kita nggak bisa dengan kedagingan kita itu atau kekuatan kita itu kita matikan kedagingan kita. Nggak bisa, Bapak Ibu. Orang kalau hidupnya sudah biasa jahat, untuk berhenti jatuh nggak bisa kalau bukan Roh Kudus. Nggak bisa. Orang udah biasa mendengki, itu nggak bisa tiba-tiba nggak mendengki. Nggak bisa. Kecuali Roh Kudus. Coba lihat. Kalau ada anak Tuhan, orang Kristen, masih iri, dengki, masih busuk hatinya, masih negatif, khawatir, dan selalu mencela, selalu mengkritik, itu berarti nggak ada Roh Kudus. Karena yang mematikan itu siapa? Roh Kudus. Tuhan yang sanggup mengubah manusia. Amin. Jadi kita minta sama Tuhan, Tuhan ubahkanlah aku. Contoh yang paling ekstrim apa? Ketika Paulus begitu jahat, begitu bengis, begitu sadis, tiba-tiba dia dipenuhi Roh Allah. Berubah nggak? Kenapa kita nggak mau seperti itu? Minta sama Tuhan. Tuhan, Paulus aja kamu buat seperti itu. Masa aku nggak bisa? Buat dong Tuhan, aku berubah tiba-tiba. Kalau saudara merasa tiba-tiba, ini kok aku nih nggak berubah-berubah ya? Minta sama Tuhan, karena Paulus saja Tuhan buat seperti itu. Paulus tidak dibenturkan kepada kecelakaan, tidak dibenturkan kepada musibah, tidak dibenturkan kepada penderitaan. Betul tidak? Dan dia langsung dijamah Tuhan, bertobat. Saya nggak mau, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita dibenturkan dengan musibah, dibenturkan dengan kecelakaan, dibenturkan dengan kriminalitas, dibenturkan dengan keadaan yang pahit, dibenturkan dengan kemiskinan, baru berubah. Enggak, saya nggak mau. Yuk, minta seperti Tuhan mengubahkan Paulus. Tuhan, kalau Engkau bisa mengubah Paulus, aku mau dong. Aku mau berubah dong. Pikiranku kudus, pikiranku positif, pikiranku menyukai firman-Mu, pikiranku menyukai hadirat-Mu, pikiranku menyukai penyembahan, pikiranku menyukai nyanyian-nyanyian rohani. Aku minta dong. Kita kan kadang-kadang seringkali dibenturkan dulu dengan masalah, dibenturkan dulu dengan kesakitan, dibenturkan dulu dengan
penderitaan kemiskinan baru berubah. Itu salah kalau menurut saya. Karena tandanya kita tidak peka. Amin. Tidak peka. Masa anak Tuhan tidak peka? Seperti orang tidak mengenal Yesus. Seperti orang tidak mengenal Roh Kudus. Kecelakaan dulu baru berubah. Musibah dulu baru berubah. Sakit dulu baru berubah. Jangan begitu. Betul atau tidak? Tuhan sudah mengubahkan Paulus kok. Kok kita masih tegak tengkuk dan sombong hati? Nggak boleh. Jadi yang merubahkan hidup kita, kedagingan kita itu siapa? Roh Kudus. Makanya nih, minta. Minta. Kita ini jahatnya begini. Oh lu gitu ya, tunggu saatnya. Nanti lu, kalau lu miskin baru bertobat. Oh jangan begitu. Amin. Amin. Tapi kan kita suka begitu. Betul tidak? Tidak betul. Tidak betul ya. Di sana, tapi di sini betul. Karena kita selalu punya hati itu yang ingin menghakimi. Orang susah dulu, orang menderita dulu, kena musibah dulu supaya dia bertobat. No, saya nggak mau begitu. Kita harus berdoa seperti terjadinya peristiwa pertobatan Pak Paulus. Tiba-tiba Tuhan datang dan dia buta. Dan dia bilang, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wow. Saya kalau baca itu selalu saya nangis. Karena begitu kasihnya Tuhan. Melihat kebejatan, kejahatan, kebenyisan, kesadisan daripada Paulus. Dia berubah. Karena kasih. Ini poinnya penting loh, kasih ini. Udah 3. Tadi penolong sebagai yang memberikan kita kuasa. Yang memberikan kita hikmat dan pewahyuan. Yang memberikan kita apa? Perubahan atau perubahan diri. Amin. Citra diri kita berubah. Roma 8 ayat 13. Yang mematikan kedagingan kita siapa? Kuasa rohku. Minta sama Tuhan. Dan akhirnya kalau kita lihat Roma 8 itu ayat 13, lalu akan muncul buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22 dan 3. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan. Betul tidak? Itu dampak daripada kita dirubah oleh Roh Kudus. Jadi nggak sulit sebenarnya hidup ini dalam Tuhan. Yang mempersulit adalah karena kita bebal, bandal. Betul tidak? Tidak betul. Tidak betul kalau di sana. Nah, yang berikutnya apa? Mari kita kembali lagi ke Yohanes tadi ya, Yohanes 14 ya. Ayat yang ke-26 ya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sudah lihat? Kecuali kita tidak pernah tahu Alkitab, kita tidak pernah tahu firman Tuhan, kita nggak pernah baca. Ya, kecuali itu. Kita nggak pernah baca. Tetapi, kalaupun dia anak Tuhan, tetap ada hati nuraninya yang berkata, jangan begitu. Betul tidak? Jangan begini. Betul tidak? Tetapi apalagi dia kalau suka baca Alkitab dan merenungkannya, Alkitab bilang apa? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu adanya di mana?
akan semua yang telah kukatakan kepadamu, kataku itu besar, berarti Yesus bilang, akan semua yang telah kukatakan kepadamu, adanya di mana? Firman. Nah, kalau engkau dan saya sudah membaca Alkitab, maka dia akan mengajarkan kepada kita. Bagaimana ini pengertian-pengertiannya? Bagaimana ini sebab-sebabnya? Dan engkau akan mengerti Roh Kudus yang mengajar. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, katakanlah seperti saya dulu ya, nggak pernah dari kecil itu rajin ke gereja dan seterusnya, tapi nggak pernah baca Alkitab, cuma dengar-dengar aja di khotbah minggu, ya, pastor khotbah kita dengar, tapi itu ya nggak pernah baca, cuma itu aja yang dikhotbahin. Nah, seringkali kalau saya melakukan sesuatu salah, nanti di dalam hati itu bilang, jangan, jangan. Oh iya, itu terus lakukan. Hanya itu, tapi setelah membaca Alkitab, semakin terbuka pengertian-pengertian baru. Siapa di sini yang suka baca Alkitab? Siapa di sini yang suka baca Alkitab? Jangan begini. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada Dialah. Jadi Roh Kudus akan mengajar kita kalau kita nggak ngerti firman Tuhan. Makanya kalau mau baca Alkitab, minta Roh Kudus tuntun. Kan dia penolong. Namanya penolong itu rekat teman. Dia berikan nasihat, dia memberikan pendapat, dia memberikan pengajaran. Ini gunanya penolong itu. Makanya tidak mungkin anak Tuhan itu, mohon maaf ya, bego. Nggak mungkin. TOL. Itu nggak mungkin. Kalau begitu, bagaimana Pak? Ya baca kita dan minta tuntunan Roh Kudus. Dan jangan pakai pengertianmu sendiri. Jadi kamu harus kosongkan dirimu dan betul-betul murni. Nanti Roh Kudus akan berikan pengertian. Selama kamu tidak murni, tidak mengosongkan dirimu dan tidak humble ya, tidak terbuka dan rendah hati, kamu sulit menerima kebenaran firman. Kenapa? Kamu punya pengertianmu sendiri. Itu akan selalu, Roh Kudus nggak akan muncul dalam sebuah hikmat pewahyuan dan pengertian baru. Enggak. Karena kamu punya pengertian sendiri. Itulah kedagingan. Makanya minta Roh Kudus mematikan kedagingan, yaitu kesombongan kita dengan pengertian sendiri. Berikutnya, ya, ini udah keberapa nih penolong ini? Kita buka Yohanes 16, yuk. Udah keempat ya? Yang kelima, sebenarnya banyak ya, tapi ini saya kasih yang penting-penting saja, yang krusial ya. Yang memang harus kita miliki, kita harus imani. Yohanes 16, ayat ke-13 ya. Tetapi demikianlah firman Tuhan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan itu, ada 2 poin. Pertama, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi begini, ya, dengar. Menyangkut hal-hal yang akan datang. Kalau kita intim dengan Roh Kudus ya, kita dikasih tahu Tuhan. Tiba-tiba kita tidak ingin pergi. Tiba-tiba kita merasa gak enak. Aku nggak damai sejahtera ya? Kenapa ya? Ternyata
sesuatu akan terjadi kalau kamu pergi. Tidak kita mengerti, tetapi dia memberikan kita sebuah warning. Tiba-tiba perasaan kita nggak enak. Why? Itu dari roh Tuhan. Semakin kita intim sama Tuhan, ini hal yang akan datang ya, perhatikan baik-baik. Semakin kita intim sama Tuhan itu berarti kita dekat dengan Roh Kudus, perhatikan baik-baik. Kita akan menjadi gadis yang bijaksana. Bukan gadis yang apa itu gadis bijaksana? Kita akan menyiapkan terus minyak kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Apa itu minyak? Artinya kita terus menerus berhubungan dengan Tuhan dan kita tahu Tuhan akan datang. Itu akan datang. Hal-hal yang akan datang. Kalau yang mau spektakuler bisa juga. Itu banyak yang terjadi. Begini ya. Saya tiba-tiba nggak tahu kenapa. Ini sering kali. Saya ingat dengan Pak David. Ya, sering berapa kali kesini kan. Waktu Natal juga datang. Dan saya dekat sama dia, karena kita sering ngobrol. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan tentang Pak David. Saya terus berpikir, ini kenapa ya Pak David ya kok diingatin Tuhan ya? Harusnya saya langsung kontak dan hubungi dia, harusnya. Tapi karena saya sibuk, urusannya adalah saya punya masalah dengan laptop saya. Jadi saya selalu memikirkan laptop saya. Ini bagaimana supaya terjadi keajaiban dengan laptop saya, karena laptop ini menyiksa saya sehingga saya susah sekali mengerjakan pelayanan saya lewat laptop. Ini why. Jadi saya nggak kontak Pak David. Tahu-tahu saya dapat info dari beliau. Dia kasih tahu saya. Tahu nggak? Berapa minggu kemudian dia kasih kabar, anaknya meninggal. Wah, seringkali saya begitu. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan seseorang. Harusnya saya kontak dia. Anaknya meninggal. Kaget saya. Yang kesini waktu itu Natalan, si Ozan itu. Kasih tahu lagi ya. Tiba-tiba teman saya, Muslim, telepon saya. Dia ngobrol sana sini, ngobrol gitu. Intinya teman baik lah, tapi dia sedang sakit gula dan parah memang. Udah selesai bla say hello dan pokoknya ngomong enak gitu, tutup telepon. Tapi saya tahu ini kenapa dia telepon saya. Apakah dia akan dipanggil Tuhan? Kata betul. Berapa bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu saya sering. Ini mau pelayanan pelepasan nih, mau melakukan pelepasan. Atau gini lah, mau khotbah di sebuah gereja, ya mau khotbah. Tiba-tiba hari itu saya diserang oleh roh apa? Roh frustrasi, roh marah-marah, roh tidak bersyukur, roh komplain itu berkecamuk dalam hidup saya, pikiran saya. Ini kenapa ya saya bilang gitu, kok aneh. Ternyata betul, ketika saya khotbah di gereja itu penuh dengan roh yang seperti itu. Jemaatnya penuh dengan roh komplain, roh iri hati, roh dengki, roh amarah, bla 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 bla. Oh, sering saya begitu. Cuma saya nggak pernah ngomong, tapi saya tahu tuh Tuhan kasih tahu saya. Kalau mau pelepasan, tiba-tiba seseorang minta pelayanan, oke. Begitu saya doain, Tuhan kasih tahu saya, oh dia punya roh zina. Hal-hal yang akan padahal saya belum melayani dia, tapi dia baru minta, Pak, kapan saya bisa dilayani? Dia mengerti, katakan? Amen. Mengerti gak nih? Ngerti. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Saya sih gak ngerti. Tapi Roh Kudus kasih tahu. Seorang pejabat nih di TV, ya perhatikan baik-baik. Seorang pejabat nih ngomong bla 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 bla. Dia ngomong sebuah kebaikan, dia ngomong sebuah anti korupsi dan terusnya. Roh Kudus kasih tahu saya, bohong. Kalau saya ngomong kayak gini sama istri saya suka marah. Papa dia menghakimi, oh enggak, saya juga nggak ngerti, tapi saya tahu dia bohong. Dia munafik, dia pendusta, dia penipu.
Yang mengerti katakan amin. Nah itu hal-hal yang akan datang. Ternyata betul. Nggak lama kemudian dia bermasalah dengan persoalan itu. Nah itu yang akan datang. Nah bagaimana? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah bagaimana itu? Artinya saudara, hal dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah bagian berkat terbesar kita. Sebab kita kalau tidak dipimpin Roh Kudus, bagaimana kita bisa tahu ABCD-nya hidup ini? Hidup ini banyak sekali tipu-tipunya, banyak sekali jebakan-jebakan iblisnya, banyak sekali kegelapan-kegelapan yang akan membuat kita terperangkap. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, kita itu dipimpin dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita bertemu dengan orang baik. Dia akan memimpin kita bertemu dengan orang yang penuh kasih. Dia akan memimpin kita bertemu dengan orang yang akan menolong kita. Itu. Perhatikan baik-baik ini. Ketika dia berkata, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, itu datangnya cuma dari surga. Bukan dari kebenaran, tapi dari surga. Ini dalam, saudara. Sangat dalam. Kalau hal yang akan datang itu katakanlah sebuah penghiburan ya. Tuhan kasih tahu sebelum itu terjadi ya itu penghiburan. Tapi kalau memimpin itu luar biasa. Kita nggak punya hikmat, kita nggak punya pewahyuan, tapi kita dikasih tahu sama Tuhan. Itu yang disebut dipimpin. Jadi sekarang ini Roh Kudus ada nggak dalam diri kita? Bisa nggak ada? Mari kita lihat yuk. Ya, itu udah 5 ya. 5, udah cukuplah itu ya. Tapi ini syaratnya nih, supaya kita di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus. Oke. Yohanes 14 ayat 15 ya, perhatikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Titik. Jadi, saudara lihat itu. Soal tentang janji penghibur atau penolong, tiba-tiba Tuhan terapkan poin yang paling tinggi, paling utama, yaitu apa? Ayat ini, 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, poinnya adalah pertama kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Itu cek dirimu sendiri. Apakah kau mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Contohnya, Tuhan, aku mau pelayanan. Tolong pimpin aku. Berikan aku kekuatan untuk bisa memuji dan menyembah dengan baik dan benar. Berikan aku kekuatan supaya aku punya pengurapan untuk berkhotbah dengan baik dan benar. Berikan aku pengurapan, kekuatan pengurapan untuk aku bisa memainkan alat musik dengan baik dan benar. Supaya hadiratmu datang. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang yang nggak mengasihi Tuhan gimana? Oh, udah biasa. Kemarin aku pelayanan, tadi pagi aku pelayanan, tadi barusan aku pelayan. Lagunya gampang lah, udah semua udah hafal. Itu ciri orang tidak mengasihi karena dia bersandar pada kekuatannya sendiri. Saya ini misalnya mau khotbah, udah biasa nih khotbah gini, udah tahu. Kalau saudara lihat saya bolak-balik Alkitab dan HP saya, itu saya lihat firman. Saya selalu ingin belajar, walaupun sudah saya siapin di rumah. Ngerti nggak? Itu bukti bahwa kita mengandalkan tuh, mengasihi itu. Kita seperti anak yang polos, anak yang bodoh, anak yang bego. Karena setiap waktu kita nggak mengerti. Hanya Tuhan yang tahu. Itu kerendahan hati. Itu mengasihi Tuhan.
Makanya banyak orang kalau rebel, ya pemberontak, sulit Roh Kudus berdiam di dalam dia. Tinggal tetap. Contoh yang sederhana, disuruh berdoa, nggak mau. Tunggu nanti. Disuruh baca kitab, tidak mau. Ntar aja. Itu bukti bukan kita mengasihi Tuhan, tapi bukti bahwa kita mengasihi diri kita sendiri. Disuruh berdoa, bangunkan dini hari, jam 2, jam 3. Tunggu nanti. Tunggu nanti. Saudara tahu, ketika saya sibuk dengan pekerjaan saya, dengan pelayanan saya, jam doa saya itu berkurang. Roh Kudus tahu dan kasih tahu saya. Ya, Roh Kudus pasti tahu. Cuma saya suka menunda. Begitu saya duduk di samping tempat tidur, mau rebahan, itu Roh Kudus ngomong gini, kamu udah terlalu lama tidak berjam-jam berdoa. Dia nggak marah, dia lembut ngomongnya. Kamu sudah terlalu lama tidak berjam-jam berdoa. Artinya saya berdoa tapi tidak berjam-jam. Wah, itu buat saya udah cukup. Saya udah duduk saja dan saya berdoa. Sudah tahu, segala keletihan, kecapean, kengantukan itu hilang. Karena Tuhan tahu saya bayar. Bukan kekuatan dan kemampuan saya, tapi karena Tuhan yang dia kan penolong. Kalau dia ingetin, berarti dia akan memberikan kita kesanggupan. Paham ya? Paham ya? Jadi janganlah engkau menganggap enteng hal-hal yang sudah Tuhan ingatkan. Nah, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Maka dia katakan lagi, kamu akan menuruti segala perintahku. Titik. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengiyakan dan mengaminkan firman Tuhan. Tidak ada debat, tidak ada excuse, tidak ada alasan. Tidak ada. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Makanya jangan keraskan hatimu. Kalau Roh Kudus ingin tinggal di dalam kamu, jangan keraskan hatimu. Nah, ini yang saya akan katakan kepada Anda, bahwa kita akan didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di dalam kita kalau kita mengasihi Allah. Kita lihat lagi ayat yang ke-24. Ya, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus. Jadi kalau kita mengikuti firman Tuhan, firman Yesus, kita otomatis mengikuti Bapa. Karena firman itu dari Bapa. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, maka Roh Kudus akan tinggal dalam kamu. Kuat. Tidaknya tergantung seberapa besar kamu mengasihi Tuhan. Tuhan bilang segenap hati. Artinya apa? Seluruh jiwa. Segenap jiwa artinya apa? Seluruh keberadaan. Segenap tubuh artinya apa? Seluruh tubuh untuk Tuhan. Matamu untuk Tuhan, telingamu untuk Tuhan, tanganmu untuk Tuhan, kakimu untuk Tuhan. Segenap kekuatan. Kekuatanmu apa? Kekuatan uang, kekuatan pemikiran, kekuatan perasaan. Itu serahkan semua untuk Tuhan. Ada seorang pendeta, gembala, ngomong sama saya. Kan
kita lagi duduk di satu meja gitu ngobrol-ngobrol gitu ya, pertemuan gembala. Tiba-tiba ibu-ibu gembala itu datang di depan kita membuka kolektor, membuka kolektor gitu ya. Lalu si bapak gembala tuh melihat, loh ini kok ada uang 1.000 perak. Ingat ya, ini pertemuan gembala. Ada persembahan kolek, dan di dalam persembahan kolek itu ada duit 1.000. Lalu dia komplain, loh ini kok ada uang 1.000. Lalu dia ngomong sama saya di situ, kalau nggak punya uang nggak usah ngasih lah 1.000 perak, malu-maluin aja, ini nggak menghormati Tuhan. Dalam lu dia ngomong gitu. Tapi saya coba menetralisir, mungkin Pak dia nggak punya uang, udahlah, mendingan gak usah beli, gak usah beli. Kejam juga dalam tuh saya bapak ini ya. Kan banyak orang punya problem masing-masing, betul nggak? Walaupun dia gembala. Saya mencoba seperti Yesus gitu, punya kasih karunia gitu. Tapi dia marah. Dia nggak usah beri. Malu-maluin Tuhan aja. Sebenarnya omongan dia itu betul. Dan saya dulu kayak begitu. Kalau kamu nggak punya uang, dia nggak usah beri. Daripada malu-maluin. Tapi kita mau melihat begini. Kalau kita punya uang, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, uang itu kekuatan kita enggak? Iya dong. Kalau kita punya harta, pasti kekuatan kita. Berikanlah seberapa kamu punya. Betul tidak? Kecuali kalau kita seperti posisinya ibu janda yang memberikan 2 peser 1 duit. Memang dia orang tidak itu beda. Tapi kalau dia posisinya, dia mampu datang misalnya ojol, atau dia mesti naik motor atau naik mobil, ya tak mungkin dong ngasih 1.000. Betul? Tapi saya nggak mau menghakimi. Saya cuma menyampaikan dengan segenap kekuatan mengasihi Allah. Paham ya? Paham ya? Barang siapa tidak mengasihi aku, ya tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti firman Tuhan. Itu penting. Kan firman Tuhan bisa saja dari Alkitab, betul? Dan bisa juga firman yang kita dengar secara audible. Atau dia timbul sebuah perkataan di hati, betul tidak? Kayak tadi, kamu sudah lama tidak berjam-jam berdoa. Nah, itu firman yang saya dengar di hati. Lalu saya berdoa. Cukup buat saya untuk mendengar itu secara lembut. Yang mengerti katakan amin. Jadi poinnya adalah semakin kita mengasihi Tuhan, semakin Roh Kudus itu kuat, tebal di dalam kita. Katakan bersama saya, tebal. Tebal. Tebal itu kuat. Jadi Tuhan pergi untuk menyediakan tempat dan memberikan kita Roh Kudusnya. Pertama, dia memberikan kita kuasa. Jadi Pak Simamora nggak perlu takut lagi. Tetangganya tuh diinjili. Omong sudah. Sebab dalam mulutmu ada kuasa. Walaupun mukanya mungkin segaran merembu, tapi siapa tahu hatinya kayak rintu, ya kan? Kita kan tidak pernah tahu. Ya. Jangan saudara kira orang-orang muka bengis itu sesuai wajahnya dia bengis juga, belum tentu. Amin. Iya. Dan yang kedua apa? Memberikan hikmat dan wahyu, dia menolong kita. Puji Tuhan, kita tidak menjadi bego. Yang ketiga apa? Hah? Dia akan merubah kita. Roh Kudus merubah kita. Minta, berdoa. Kalau Paulus Tuhan ubahkan masakan kita, tidak.
Udah bertahun-tahun loh bersama Tuhan, nggak berubah-berubah. Ya kan, pelit-pelit terus ya kan. Enggak, pas sekarang udah nggak pelit. Loh, gimana? Dulu 20 ribu, sekarang 25 ribu. Oh iya, ada peningkatan sih. Ya tapi nggak begitu juga gitu loh. Ya kan, langsung drastis lah gitu. Yang keempat apa? Hmm? Yang keempat, mau mengajar atau memimpin? Hah? Mengajar. Kita tetap menjadi anak Tuhan itu pintar-pintar. Saya tuh dulu terkenal ya, waktu saya di kampus itu. Mohon maaf ya, teman-teman muslim tuh pada cemburu. Ini orang-orang Kristen pada pintar-pintar. Karena yang ranking itu selalu anak Tuhan. Ranking di stan itu. Anak Tuhan. Cuma saya aja memang pada saat itu bukan jurusan saya nggak suka gitu. Akuntansi. Saya kan anak Pasmal. Tapi anak-anak Tuhan itu pintar-pintar. Itu bikin cemburu itu. Ya itu urusan mereka lah. Kenapa nggak punya Yesus ya nggak? Nah yang kelima apa? Memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi kita kalau punya pimpinan Roh Kudus, kita tidak salah arah, tidak sesat. Mari kita berdiri. Dan untuk dapat berdiam Roh Kudus tebal di dalam kita, maka kita harus sungguh-sungguh mengasihi Allah dan menuruti segala firman-Nya. Roh Kudus tebal di dalam kita, kuat di dalam kita. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya.